ama wa ma kanu khalidin. Artinya, dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan. Dan mereka tidak pula hidup kekal. Ini buktinya. Jadi jangan mendewa-dewakan. Jadi jangan mengagung-agungkan makhluk di hatimu. Agungkanlah, dewakanlah Tuhan hidup yang menghidupi para nabi. Dewakanlah, agungkanlah hidup yang menghidupi para rasul. Jangan tersesat mendewakan, mengagungkan jasad yang mati. Kebalik. Inilah karena itulah manusia pada murtad kepada Tuhannya karena lebih cinta kepada sejenisnya, lebih cinta kepada hawa nafsunya daripada cinta kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Saya ulang lagi, dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul itu suatu tubuh yang tidak memakan makanan. Dan mereka tidak pula hidup kekal. Berarti rasul-rasul, berarti nabi-nabi. Apa bedanya dengan seluruh manusia? Coba hayati. Seluruh manusia pun ya diuripi Allah. Bila manusia sudah sadar bahwa hidup ini Allah, maka itulah manusia yang menjadi Rasulullah. Itulah manusia yang menjadi Nabiullah. Itulah manusia yang menjadi Khalifatullah. Itulah manusia yang menjadi pesuruh Allah. Endingnya, yakni manusia yang sudah sampai kepada kewayangannya. Kematiannya yang tidak bisa apa-apa. Jadi wayang kembali. Itulah bangkitnya Rasulnya Allah. Kalau manusia masih jadi tokoh-tokoh, jadi Tuhan-Tuhan di dalam hatinya, berarti manusianya masih berperan sebagai dalang dirinya sendiri. Maknanya manusia wayang tak bertuhan, wayang tak berdalang. Jadi maknanya Rasulullah, maknanya Nabiullah, maknanya Khalifatullah, maknanya Waliullah, itu maknanya matio. Kembali ke alam hakikat diri sejati manusia yang hanya diperjalankan. Seperti sosok wayang yang tidak tahu apa-apa, diperjalankan dalangnya. Jadi uripe dalang lebih berhak berkuasa daripada wayangnya. Karena wayangnya tidak punya hidup. Tanpa dalang, wayang ora bisa opo-opo. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum kita lanjutkan kembali, mari kita lakukan istiqomah kita untuk menyenyap-nyenyapkan, mensunyi-sunyikan, memati-matikan, menggelap-gelapkan, menghening-heningkan, memalam-malamkan diri kita di hati kita supaya diri kita menjadi wayang kembali, supaya diri kita menjadi
Rasulullah yang hanya bisa diutus, disuruh oleh yang menciptakannya di dalam bertindak tanduk. Itulah manusia-manusia yang menjunjung tinggi syariat-syariat Tuhannya, bukan syariat manusianya, bukan syariat Rasul dan Nabinya, tapi syariatullah. Gunanya para nabi dan para rasul itu menerangkan kepada manusia. Maknanya syariatullah itu lebih nyata daripada syariati wayangi dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mulai untuk mensunyi-sunyikan, menenggelam-tenggelamkan hawa nafsu kita agar tidak jadi Tuhan lagi, agar terpatah-patahkan berhala-berhala, salib-salib yang ada di hati kita, yang mana selama ini menghalang-halangi pertemuan hamba dengan Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta. Mulai. Silakan 5 menit, sekarang lebih lama. 5 menit silakan perang-perangan. Silakan teruslah berperang. Meskipun kalah bangkit lagi, terus berperang, jangan sampai menyerah. Jangan sampai kedatangan syakaratul maut Anda di dalam kekalahan. Teruslah berjuang. Berlombalah dengan syakaratul maut. Sebelum syakaratul maut tiba, Anda wajib menang agar tahu tempat kemana pulangnya jiwa, roh, hati, dan hidup ini. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kejadian-kejadian apapun di dalam keheningan itu, bila terjadi yang aneh-aneh, bisa dikonsultasikan ke admin. Nomor WA-nya sudah ada di depan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita baca di dalam surat Al-Ahzab, silakan dibuka yang membuka Al-Qur'an dan terjemahannya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi sudah dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Kenapa mereka dijadikan para nabi dan para rasul? Karena mereka sudah kedatangan hari kiamatnya di hatinya, menumbangkan kemanusiaannya, menumbangkan uripe manungsane, menumbangkan jiwanya, menumbangkan nyawanya, menumbangkan rohnya, dan menumbangkan hidupnya, dipersembahkan kembali kepada Allah, kepada uripe Allah. Inilah rahasia iman kepada hari kiamat itu. Bila iman kita kepada hari kiamat masih iman-imanan, kiamatnya belum datang kok diimani. Kiamat yang kita anggap selama ini kan kiamat-kiamat kubro yang di luar itu. Bagaimana mungkin kita ada iman kepada hari kiamat sementara kiamatnya belum datang? Tak pernah disaksikan, tak pernah dialami. Jadi iman kepada hari kiamat itu yang dimaksud, heningkan, matikan dirimu di hatimu sehingga kembalilah manusia dirasuli, disuruh, diperjalankan hanya oleh uripe Allah. Inilah penjelasan yang selama ini belum pernah dibongkar manusia. Karena sesungguhnya tak satu pun manusia bisa membongkar rahasia Allah. Bisa menunjukkan rahasia-rahasia Allah. Kecuali uripe dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi iman kepada hari kiamat itu nyata di hati kita. Kiamatnya langit dan bumi kita di hati kita. Kiamatnya hidup dan badan kita di hati kita. Hancur leburnya kekuasaan hawa nafsu kita di hati kita. Itulah yang dimaksud kiamat. Jadi untuk ketemu Allah ya wajib mati dulu. Kiamat dulu. Setelah kiamat baru dibangkitkan. Bangkit apanya? Bangkit imannya. Bukan bangkit badannya yang katanya seperti kecambah. Peluk, peluk, peluk. Katanya kan begitu selama ini. Cerita angen-angen.
Karena yang dijadikan Tuhan bukan Allah, tapi iblis. Maka dari itu oleh iblis ya dinabobokkan supaya manusia tidak mencari Tuhannya, dan supaya iblis dan setan serta hawa nafsunya dijadikan berhala dan dijadikan Tuhan sampai akhir hayatnya. Ini Al-Quran. Siapa yang mau membantah, berani membantah Al-Quran. Maka dari itu sangat amat jarang saya membawakan dalil yang katanya. Langsung saja ke puncaknya, langsung saja ke intinya, agar tidak salah jalan yang hanya dari kata-katanya wahai. Nabi Muhammad pun dulu ya katanya Allah. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad banyak kata-katanya manusia-manusia sampai 14 abad. Ya semuanya tidak original. Semuanya banyak kepalsuan. Jadi banyak manusia menanya-nanyakan sanad uripe Allah. Sanad uripe Allah itu sanadnya ke guru yang mana? Saya bilang tidak ada sanad. Sanadnya langsung ke uripe Allah. Tidak melalui bin ini, bin itu, bin ini, bin itu. Tidak melalui jasad-jasad yang mati. Tapi sanadnya langsung menerobos uripe yang ada di jasad-jasad. Bin ini, bin itu, bin ini, bin itu, bin ini, bin itu. Yang selama ini dibangga-banggakan oleh hawa nafsu manusianya. Yang selama ini dimulia-muliakan oleh hawa nafsu manusia. Agar iblis selalu dijadikan Tuhan di hatinya. Jadi ingin jelas lagi, sanadnya langsung kepada uripe Allah. Itulah ajaran-ajaran, itulah agama yang dibawa dulu oleh para nabi dan para rasul. Uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dan saudara-saudara yang ada di luar negeri, semoga saya dan kita semua selalu dan selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu kita menang berperang melawan iblis dan setan yang selama ini membuat kita menjadi budak-budaknya di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah gembahkan sholawat dzalimin daf'ul bala, agar kezaliman hati ini bisa tersucikan, bisa diheningkan, bisa dimalamkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi
sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafiyal amrat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.